LK2.1 ini berasal daripada LK1.4, masalah terpilih yang akan diselesaikan. Ibu bisa tanyakan ke kepala sekolah. Saya kira meskipun materi sudah ditentukan, kepala sekolah akan bisa menjawab pertanyaan itu terkait dengan yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah itu secara umum adalah. Halo para sobat semuanya, masih dalam keadaan membahas tugas dari LK2.1 lanjutan daripada LK sebelumnya. Masih bersama channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Tetap dukung channel ini, mari sama-sama kita dukung channel ini agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya mengenai info PPG, soal-soal PPG, dan info P3K. Langsung saja kita ke topik pembahasannya, yakni LK2.1 eksplorasi alternatif solusi, yang di dalamnya mengenai masalah yang terpilih yang akan diselesaikan, akar penyebab masalah, eksplorasi alternatif solusi, dan yang terakhir analisis alternatif solusi. Dan ini merupakan format LK2.1 yang bisa di-download dari LMS. LK2.1 eksplorasi alternatif solusi ini merupakan bagian dari tahapan pengembangan perangkat pembelajaran yang pada intinya ataupun tujuannya mengenai desain pembelajaran inovatif. Oke. Ada beberapa tahapan yang akan dilalui mengenai desain pembelajaran inovatif. Tahapan yang pertama itu adalah eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi. Kali ini kita mengenai eksplorasi alternatif solusi. Nah, kegiatan eksplorasi alternatif solusi dilakukan dengan cara mengeksplorasi sejumlah alternatif solusi untuk penyebab masalah yang sudah ditentukan, melakukan riset dengan melakukan kajian literatur, wawancara guru, kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat di sekolah, wawancara pakar, dan lainnya yang relevan, dan melakukan analisis pros dan cons atau kekuatan dan kelemahan masing-masing alternatif solusi. Itulah mengenai kegiatan yang akan dilakukan dalam eksplorasi alternatif solusi. Dalam eksplorasi alternatif solusi, aktivitasnya adalah yang pertama, aktivitas mahasiswa mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK hasil riset sederhana. Yang kedua, melakukan kajian literatur untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Yang ketiga, melakukan wawancara terkait alternatif solusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat, pakar yang ditentukan secara mandiri untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi.
Sedangkan aktivitas dosen ataupun guru pamong membimbing mahasiswa dalam mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi. Yang kedua, membimbing mengarahkan mahasiswa dalam melakukan kajian literatur untuk mengeksplor alternatif solusi. Yang ketiga, membimbing mahasiswa dalam melakukan wawancara terkait alternatif solusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah, pakar yang ditentukan secara mandiri untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Dan ini merupakan hari ke-13. Selanjutnya, pada hari yang sama, aktivitas mahasiswa melakukan diskusi pros dan cons, kekuatan dan kelemahan terkait eksplorasi alternatif solusi dengan akar masalah literasi, numerasi, dan karakter sesuai bidang studi yang diajarkan dan karakteristik siswa termasuk ABK melalui pembelajaran paradigma baru Merdeka Belajar. Yang kelima, melakukan presentasi hasil alternatif solusi berdasarkan indikator pada LK hasil riset sederhana. Sedangkan aktivitas dosen mendampingi mahasiswa dalam melakukan diskusi pros dan cons terkait eksplorasi alternatif solusi dengan akar masalah literasi, numerasi, dan karakter sesuai bidang studi yang diajarkan dan karakteristik siswa termasuk ABK melalui pembelajaran paradigma baru Merdeka Belajar. Yang kelima, mendampingi mahasiswa dalam melakukan presentasi hasil alternatif solusi berdasarkan indikator pada LK hasil riset sederhana. Sedangkan hari ke-14, presentasi LK hasil riset sederhana yang akan dilakukan oleh mahasiswa atau aktivitas mahasiswa. Sedangkan aktivitas dosen ataupun guru pamong mereview atau membimbing mahasiswa dalam diskusi presentasi beberapa alternatif solusi LK hasil riset sederhana untuk mengarahkan mahasiswa pada solusi yang efektif untuk masalah yang ditentukan. Maka dari itu, pada hari ke-14, tagihan yang akan dilakukan oleh mahasiswa adalah eksplorasi alternatif solusi atau LK 2.1, hasil review alternatif solusi berupa hasil kerja LK, hasil riset sederhana dengan indikator alternatif solusi berdasarkan hasil eksplorasi aktivitas, pengalaman belajar meliputi kajian literatur, wawancara, FGD atau guru KS dan PS, internal dan eksternal sekolah, dan yang terakhirnya adalah pakar. Hari ke-15, presentasi LK hasil riset sederhana LK 2.1. Mereview dan membimbing mahasiswa dalam diskusi presentasi beberapa alternatif solusi untuk mengarahkan mahasiswa pada solusi yang efektif. Jadi, pada hari yang ke-15 ini, tugas atau aktivitas dosen dan guru pamong ini adalah memberikan solusi yang efektif untuk masalah literasi, numerasi, dan karakter sesuai dengan LK yang sudah diunggah sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk kepada LK 2.1, kita lihat dulu LK-LK sebelumnya yang saling berhubungan dan sangat-sangat berhubungan kepada LK 2.1. Yang pertama itu LK 1.1 identifikasi masalah, LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah, dan LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Nah, LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah, seperti sudah kita ketahui, hasil eksplorasi penyebab masalah dan analisis eksplorasi penyebab masalah dimasukkan kepada LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Nah, kita masuk ke LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi.
Sebelumnya, kita sudah mengerjakan LK 1.4 masalah terpilih yang akan diselesaikan. Nah, masalah terpilih yang akan diselesaikan ini berasal dari LK 1.3 penentuan penyebab masalah. LK 2.1 ini berasal daripada LK 1.4 masalah terpilih yang akan diselesaikan. Oke, masalah terpilih yang akan diselesaikan, contoh, ini sesuai dengan unit kerja masing-masing ataupun sekolah teman-teman sekalian. Masalah apa yang cocok untuk diselesaikan bagi teman-teman sekalian. Ini contohnya saja mengenai rendahnya motivasi belajar siswa. Oke, dan akar penyebab masalahnya adalah metode mengajar guru yang tidak efektif dan variatif, hanya metode ceramah ataupun monoton. Dan ini merupakan akar penyebab masalah tergantung daripada pengalaman Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian. Jadi, masalah terpilih yang akan diselesaikan ini dan akar penyebab masalah kita masukkan kepada LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Rendahnya motivasi belajar kita masukkan kemari, akar penyebab masalah kita masukkan kemari. Oke, lalu bagaimana mencari eksplorasi alternatif solusi? Nah, eksplorasi alternatif solusi dan analisis alternatif solusi ini berasal dari melakukan kajian literatur, wawancara guru, kepala sekolah, pengawas sekolah ataupun rekan sejawat di sekolah, wawancara pakar dan lainnya yang relevan, dan melakukan analisis pros dan cons ataupun kekuatan dan kelemahan masing-masing alternatif solusi. Oke, jadi intinya di sini adalah keduanya ini berasal dari melakukan kajian literatur. Oke, kajian literatur, hasil wawancara bisa berupa kepada guru atau teman sejawat ataupun para pakar. Dan analisis alternatif solusi ini berasal daripada hasil ataupun yang sudah kita lakukan wawancara dan kajian literatur. Dan saya tekankan di sini ini hanya contoh dan harus disesuaikan dengan pengalaman ataupun masalah dari teman-teman sekalian. Di sini atau di LK 2.1, masalah terpilih yang akan diselesaikan adalah rendahnya motivasi belajar siswa, hampir sama dengan LK 1.2, rendahnya motivasi belajar. Oke, lalu akar penyebab masalah. Nah, ini berasal dari LK 1.4. Oke, berasal dari LK 1.4 yang sebelumnya teman-teman sekalian kerjakan. Akar penyebab masalahnya apa? Atau mengapa rendahnya motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran tergantung teman-teman semuanya. Akar penyebab masalahnya, metode mengajar guru yang tidak efektif dan variatif, hanya metode ceramah atau monoton. Oke, jadi penyebabnya adalah metode ceramah atau monoton yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah. Oke, itulah akar penyebab masalah. Lalu eksplorasi alternatif solusi sama halnya dengan LK 1.2, hasil eksplorasi penyebab masalah. Di sini kita melakukan kegiatan kajian literatur, hasil wawancara kepada teman sejawat, kepala sekolah, pengawas, ataupun pakar. Nah, contoh kajian literaturnya adalah, ini bisa kita cari dari beberapa referensi seperti jurnal, ataupun dari buku-buku yang telah diterbitkan yang kredibel, sesuai dengan akar penyebab masalah teman-teman semuanya.
Dan analisis alternatif solusinya ini sesuai dengan eksplorasi alternatif solusi yang telah teman-teman kerjakan berupa kajian literatur dan hasil wawancara. Itu masih rendah, misalkan seperti itu ya. Nah, itu pertanyaannya kepada kepala sekolah itu disesuaikan. Nah, di situ apa kan ada akar penyebabnya kan. Salah satu akar penyebabnya itu mungkin wawasan siswa kurang luas dikarenakan untuk mencari sumber-sumber belajar seperti buku dan berita-berita yang terupdate itu kan harus menggunakan perangkat IT kan, misalkan seperti itu. Iya nggak Bu? Misalkan motivasi belajar rendah karena siswa tidak memiliki sumber belajar yang lebih banyak, jadi hanya ada buku saja satu, buku pelajaran satu, tapi tidak bisa browsing internet, tidak bisa mencari data-data yang lebih luas lagi tentang materi itu, sehingga motivasinya jadi rendah. Sudahlah, cuma ini aja yang didapatkan, hanya yang ada di buku itu saja. Dan sebetulnya kasus-kasus PKN itu kan banyak sekali terkait dengan berita-berita, bisa dengan perkembangan politik saat ini, terus kasus-kasus pelanggaran HAM yang saat ini juga sedang menjadi sorotan. Nah, itu kan akhirnya siswa kan tidak paham membuat motivasi atau prestasi belajar siswa menjadi rendah. Itu kan Ibu bisa tanyakan ke kepala sekolah. Saya kira meskipun materi sudah ditentukan, kepala sekolah akan bisa menjawab pertanyaan itu terkait dengan yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah itu secara umum adalah karena kurang tersedianya perangkat jaringan internet, ataupun siswa itu tidak memiliki di sekolah itu tidak memiliki sarana komputer dan sebagainya, sehingga itu bisa ditanyakan ke kepala sekolah. Nah, apakah nanti Ibu bisa menanyakan hal-hal seperti itu? Karena itu juga akan mempengaruhi motivasi belajar siswa, Ibu, kalau menurut saya. Sekian informasi yang dapat kita bagikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan mari sama-sama kita mendukung channel ini agar tetap semangat berbagi info-info pendidikan, soal-soal PPG, info PPG, ataupun info P3K. See you next video.